Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Yogi Guswandi dari kelas 12 Gramatika 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murah Siluh pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedok, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lokasomawe di antara makam raja-raja tersebut. Terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Murah Siluh setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun dari 1297 Masehi sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pase dan Kurlap dengan Raja pertama Kemali Al-Saleh dan raja-raja Kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh dengan pemerintahannya dari 1267 Masehi sampai 1297 Masehi. Yang kedua yaitu Sultan Muhammad Malikul Jahir dari 1297 sampai 1326 Masehi. Yang ketiga yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dari 1326 sampai 1345. Yang keempat yaitu Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1346 sampai 1383. Sultan Jain yang kelima yaitu Sultan Jain Al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1383 sampai 1405 Masehi. Yang keenam yaitu Sultanan Nazrahiyah yang memerintah pada tahun 1405 sampai 1412 Masehi. Yang ketujuh yaitu Sultan Salah ad-Din yang memerintah pada tahun 1402 dan sampai yang kesembilan yaitu Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1455. Yang ke-10 Sultan Mahmud Malik Az-Zahir memerintah pada tahun 1455 sampai 1477. Wilayah kekuasaan itu wilayah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Jenis-jenis barang yang diperdagangkan yang dapat ditelusuri ialah keramik, tembikar, garam, dan lada. Perdagangan itulah yang menjadi sumber pendapatan dari Kerajaan Samudra Pasai. Terjadinya keruntuhan, faktor internal. Yang pertama, pemimpin yang kurang cakap setelah Sultan Malik Al-Tahir. Sultan Malik Al-Tahir adalah pembawa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Sepeninggal Sultan Malik Az-Zahir, kerajaan berpindah pada penerusnya, namun karena kinerja yang kurang cakap, Kerajaan Samudra Pasai terus mengalami kemunduran. Yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan dan pemberontakan yang terjadi pada zaman pemerintahan Sultan Jamal Abidin membuat kekuatan kerajaan ini melemah. Pemberontakan ini sempat ditulis di dalam berita-berita Cina, sumber sejarah kerajaan ini. Faktor eksternal keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai yaitu yang pertama, penyergapan dari Kerajaan Majapahit. Tekad Majapahit Gajah Mada untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara dalam Sumpah Palapa membuat Majapahit juga menyerang Samudra Pasai. Beberapa bagian Kerajaan Samudra Pasai tidak dapat dipertahankan dan jatuh ke tangan Majapahit. Yang kedua yaitu kalah saing dengan Pelabuhan Malaka
semenjak pusat perdagangan beralih ke Selat Melaka, pelabuhan Pasai mulai sepi dan mengalami kerugian karena komoditas utamanya yaitu lada batal untuk dikirim. 3. Penyergapan dari Portugis. Akhir riwayat dari kerajaan ini adalah penyergapan Portugis yang memanfaatkan konflik internal yang terjadi. Kerajaan Samudra Pasai runtuh sekitar tahun 1500 Masehi karena penyergapan ini. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu mata uang emas, yang kedua batu nisan Malik As-Saleh, yang ketiga hikayat Raja Pasai, yang kelima dirham, yang keenam Jakradonya, yang ketujuh naskah surat Sultan Zainal Abidin, yang ke-8 stempel kerajaan, yang ke-9 nisan Sultan Malik As-Saleh, yang ke-10 nisan Sultan An-Nasriyah, yang ke-11 yaitu makam Sultan Muhammad Malik Al-Jahir, yang terakhir yaitu makam Tengku Sidi Abdullah Tazunifah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.